Dulu, pada suatu hari sekelompok lelaki dari kampung di tepi sebuah sungai berangkat ke ladang yang jauh. Mereka menempuh perjalanan 2 hari dengan jukung, perahu kayu panjang yang mereka dayung perlahan di antara kabut dan akar pohon besar. Setibanya di tengah hutan, mereka membangun pondok kecil dari kayu ulin, tempat beristirahat sementara berburu dan menebas ladang. Malam pertama berjalan damai. Suara tonggeret dan burung malam bersahut-sahutan, udara dingin, dan bintang-bintang menatap dari celah pepohonan. Mereka duduk melingkar di depan api, sambil memanaskan air kopi di dalam teko hitam. Salah satu di antara mereka, seorang yang masih muda berkata, "Pelan, hutan ini sepi, tapi kalau ada perempuan lewat, indah kali ya." Yang lain langsung menegurnya, "Stad, jangan bicara tentang perempuan di hutan malam. Nanti yang datang bukan manusia." Tapi anak muda itu tertawa. Ia pikir itu cuma dongeng orang tua kampung, cerita untuk menakuti anak kecil agar tak berkeliaran malam-malam. Mereka lalu terus bercakap. Entah kenapa obrolan selalu kembali pada hal yang sama, tentang perempuan, tentang keindahan, dan tentang rasa sepi di tengah rimba. Lalu di antara desir angin, mereka mendengar suara langkah pelan. Krek, krek. Dari arah luar pondok, anjing mereka menunduk ketakutan, ekor di antara kaki. Tiba-tiba muncul seorang perempuan berdiri di depan pintu pondok. Wajahnya halus, rambut panjangnya hitam mengilat sampai menyentuh tanah. Matanya tajam tapi teduh, kulitnya seputih bulan yang menembus sela daun. Ia tersenyum, suara lembutnya bergetar di udara. "Kalian bicara tentang aku, kah?" Semua terdiam. Api unggun berdesis seolah ikut menahan napas. Perempuan itu melangkah masuk tanpa menyentuh tanah. Bayangannya tidak tampak di dinding pondok. Hanya satu orang tua di antara mereka yang sadar. Inilah Kang Kamiak, roh hutan yang menampakkan diri sebagai perempuan cantik bagi yang melanggar pantangan. Orang tua itu menjerit, "Lari, itu bukan manusia." Perempuan itu tertawa. Tawa itu berubah menjadi suara burung hantu yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, wajah cantiknya memudar. Matanya membesar seperti bola api biru, mulutnya terbuka lebar, dan kukunya tumbuh panjang, hitam berkilat seperti bilah mandau. Mereka semua berlari keluar pondok, menembus gelap hutan, menuju sungai tempat jukung mereka tertambat. Di belakang, terdengar suara sayap raksasa mengepak, dedaunan bergetar, dan jeritan nyaring yang mengoyak malam. Ketika mereka sampai di sungai, tak ada waktu berpikir. Mereka langsung membalikkan jukung itu, menelungkup di bawahnya, menahan napas sambil berdoa agar roh itu tak menemukan mereka. Suara langkah mendekat, krek, krek, lalu kerak. Kuku panjang itu mencakar kayu perahu sampai hampir menembusnya. Bau tanah lembab dan getah pohon bercampur dengan rasa takut yang menggigit. Lama mereka berdiam di sana, sampai suara itu perlahan hilang, dan hanya bunyi air sungai yang tersisa. Ketika fajar tiba, mereka mengintip dari bawah jukung. Tak ada apa-apa kecuali kabut tipis dan hutan yang sunyi. Pondok tempat mereka tidur semalam sudah hancur, tiangnya patah, dan di tanah tampak jejak kuku panjang, seperti paruh burung. Sejak hari itu, mereka tak pernah lagi berbicara tentang perempuan atau hal tabu di tengah hutan. Cerita itu menyebar dari satu ladang ke ladang lain, menjadi pesan turun-temurun. Hutan punya telinga, sungai punya mata. Bila lidahmu tak dijaga, roh akan datang mendengarnya. Dan orang Dayak menyebut roh itu sampai sekarang dengan nama yang sama. Kang Kamiak, perempuan hutan yang jelmaannya burung hantu, penjaga kata-kata manusia yang tak tahu batas.